pada halaman berikutnya, wa ala hadza kana awailu al-qaum. Demikianlah awalnya mereka. Ini perhatikan sini, ini saya bahas tentang sejarah muncul sufiyah. Asalnya sufiyah pertama kali muncul seperti itu. Tujuan mereka adalah untuk melatih diri untuk zuhud kepada dunia dan untuk berperangai berakhlak yang mulia dan membuang akhlak yang buruk. Ini adalah kana awailul qaum. Sufiyah pertama kali seperti ini. Kemudian apa? Kemudian berubah. Perhatikan. Kemudian berubah. Saya tulis itu, lalu iblis menggoda mereka dengan dalam banyak hal. Semakin bertambah zaman, semakin parah sehingga puncaknya pada orang-orang belakangan. Baik. Kata Ibnu Jauzi, dulunya seperti ini. Falabbasa iblisu alaihim fi asya'a. Maka iblis pun menipu mereka, membuat mereka rancu dalam banyak hal. Thumma labbasa ala man ba'dahum min tabi'ihim. Kemudian lebih parah lagi, iblis menipu lagi orang-orang yang datang setelah generasi tersebut. Fa kullama madha qarnun zada tam'uhu fil qarni tsani. Jika generasi sudah lewat, maka iblis semakin menggoda generasi berikutnya. Fazada talbisuhu alaihim. Iblis semakin menipu mereka. Ila an tamakkana minal mutaakhirin ghayatat tamakkun, sampai iblis benar-benar menguasai pada kaum sufiyah belakangan, yaitu di zamannya Ibnu Jauzi, mungkin abad ke-6 atau abad ke-7 ya. Semakin parah dia bicara tentang kaum sufiyah di zaman beliau. Jadi kemudian Ibnu Jauzi menyebutkan tentang model-model godaan iblis. Jadi Ibnu Jauzi menyampaikan awalnya sufiyah itu bagus karena ingin berakhlak mulia, tapi lama-lama semakin menyimpang dan semakin parah di zaman beliau. Ya, sama di zaman beliau, sama juga sama sekarang juga sama-sama parah ya. Beliau sebutkan di antara model-model tipuan iblis kepada mereka, kata beliau, faminhum, saya sebutkan ada sekitar 4 ya. 4 model mereka. 1, 2, 3, 4 ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, faminhum man arahu annal maqsuda min dzalika tarkud dunya fil jumlah. Di antaranya ada yang iblis menggambarkan kepada kaum sufiyah yang dimaksud dengan sufiyah, hakikatnya tasawuf itu adalah meninggalkan dunia secara global atau secara totalitas, meninggalkan dunia. Akhirnya apa? Mereka terjebak. Mereka menganggap sufi itu yang benar, zuhud yang benar, meninggalkan dunia. Farafadu ma yuslihu abdanahum. Akhirnya mereka menolak hal-hal yang bisa bermanfaat buat jasad mereka. Mungkin pakaian yang bermanfaat mereka tolak, makanan yang bermanfaat mereka tolak. Padahal hukum asalnya apa? Boleh. Tapi karena mereka menganggap ini bukan sufiyah. Sufiyah harusnya meninggalkan ini semua. Sehingga mereka menganggap meninggalkan makanan tersebut, meninggalkan pakaian tersebut yang bermanfaat bagi badan mereka adalah kesalahan. Tidak boleh. Itu adalah ibadah. Ibadah dengan meninggalkan itu semua. Wa syabbahul mala bil aqarib. Akhirnya mereka menyamakan harta seperti kalajengking. Wa nasau annahu khuliqa lil masalih. Mereka lupa bahwasanya harta itu diciptakan untuk kemaslahatan. Ya, Ibnu Jauzi pernah singgung, bukankah bangun masjid butuh harta? Itu tidak. Naik haji butuh harta enggak? Butuh harta. Dakwah butuh harta enggak? Butuh harta. Kamu kawin butuh harta enggak? Ngurus anak butuh apa? Harta. Harta itu diciptakan untuk kemaslahatan. Benar, kita zuhud pada dunia, tapi bukan berarti menolak semuanya. Wa balagu fil haml ala an-nufus. Hatta innahu kana fihim man la yattaji'. Bahkan mereka memaksakan jiwa untuk melakukan perkara-perkara yang berat. Sampai-sampai di antara mereka ada yang tidak mau berbaring, tidak mau. Ya. Dia maunya tidak. Kalau berbaring kayaknya tidak benar. Jadi tidur sampai duduk, tidak mau berbaring. Kayaknya berbaring itu bertentangan dengan zuhud. Seakan-akan mencari kenyamanan hidup. Dia tidak mau berbaring. Ibnu Jauzi mengatakan wa haula'i kanat maqasiduhum hasanah. Mereka itu mungkin ya itu tujuan mereka baik sebenarnya. Tujuannya untuk zuhud kepada dunia, tidak ingin hidup bersenang-senang, ingin hidup prihatin ya. Mereka tinggalkan dunia. Ghairu annahum ala ghairil jaddah, hanya saja mereka tidak menempuh jalan yang benar. Ya. Wa fihim man kana liqillati ilmihi ya'malu bima yaqu ilaihi min ahaditsil mawdhu'ah wa huwa la yadri. Di antara mereka karena sedikitnya ilmu, akhirnya dia mengamalkan hadis-hadis palsu dan dia tidak sadar. Kenapa dia sampai kayak gitu? Sampai tidak mau terima dunia, sampai mungkin tidak mau berbaring, sampai menolak pakaian, menolak makanan. Karena ada hadis-hadis palsu yang memotivasi untuk hal tersebut. Padahal itu hadis-hadis apa? Palsu. Dan hadis palsu tidak boleh diamalkan. Bahkan dilarang untuk disebarkan. Dilarang untuk disebarkan. Ya.
Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kapeling di neraka. Ya. Ya. Siapa yang meriwayatkan hadis dariku, ya, dan dia tahu itu hadis palsu, wa huwa ahadul kadzibain, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Maka haram hadis palsu. Kalau kita, meskipun bukan kita yang bikin hadis palsu tersebut, kalau kita tahu ini hadis palsu, tidak boleh kita sebarkan, karena ini dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena bodoh, kata Ibnu Jauzi, niatnya baik tapi tidak punya ilmu, akhirnya terjebak dengan hadis-hadis palsu, akhirnya mensikapi dunia seperti itu. Tapi ini contoh model talbis iblis yang pertama. Model talbis iblis yang kedua, itu mulai sebagian orang pembahasan terkait dengan al-wasawis wal khatarat. Itu persangkaan apa yang melewati hati, apa nama bahasa Indonesia ya, apa namanya, lintasan-lintasan hati, mulai dijadikan bahan pembicaraan. Kata Ibnu Jauzi, kedua, summa ja'a aqwamun fatakallamu lahum fil ju', kemudian datanglah kaum-kaum yang lain, kaum sufiah yang lain. Mulailah mereka berbicara tentang lapar, al-faqr, kemiskinan, wal wasais wal khatarat, dan apa, bisikan-bisikan dan lintasan-lintasan hati. Wa sannafu fi dzalika, dan bahkan mereka menulis buku tentang hal ini, tentang al-wasawis wal khatarat, tentang lintasan-lintasan hati. Ya, bukan cuma sekarang bicara tentang keutamaan lapar dan miskin, tapi mulai bicara tentang apa? Hati, lintasan hati, hal-hal yang melewati hati. Bahkan mereka menulis buku tentang hal ini, di antaranya Al-Harith Al-Muhasibi, salah seorang ahli ilmu di zaman tersebut yang terjebak dalam beberapa kesalahan, di antaranya terjebak dalam kesalahan sufiyah dan juga dalam beberapa masalah sifat. Dia menulis buku tentang hal ini. Kemudian berkembang lagi, kata Ibnu Jauzi, di antara tipuan iblis datang waja'a akharun, datang lagi model yang lain, model kaum sufiah yang lain. Fahadzabu madhhab at-tasawuf, maka mereka mulai mengatur, merapikan madhab sufiyah. Wa afraduhu bi sifatin mayazuhu biha min al-ikhtisasi bil muraqqa'ah was sama'i wal wajdi wal raqsi wat tasfiq. Lantas mereka ingin menjelaskan namanya. Tasawuf itu memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apa sifat-sifat khusus? Mereka, tasawuf itu begini. Tasawuf itu pada istilah-istilah. Ada langkah-langkah, tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Baru disebut seorang apa? Sufi. Adapun antum-antum ini bukan sufi, kan antum biasa-biasa aja, paham? Jadi harus ada aturan-aturan yang mereka jalankan. Akhirnya mereka mengatakan apa? Seperti al-muraqqa'ah. Muraqqa'ah itu pakaian yang ditambal-tambal, paham? Tambal jahit, tambal jahit, tambal jahit. Sampai di sebagian negara lain seperti Aljazair atau negara-negara Arab, ada kaum sufiyah, ciri mereka pakai baju tambal-tambal. Sehingga warnanya merah, kuning, hijau, di langit yang biru, macam-macam. Kemudian ungu, macam tambal-tambal, segini, segini, segini. Mereka pakai. Bahkan tambalan itu ada ijazahnya dari syekhnya. Kemudian ini ijazah tambalan, tambal. Apakah Nabi dulu demikian? Benar, Nabi awalnya demikian. Bukan sengaja nambal-nambal, karena memang baju tidak punya. Sehingga perlu ditambal-tambal. Saya bacakan hadisnya ya. Nabi SAW dulu pakai pakaian wol juga, tapi akhirnya ketika ada baju yang lain Rasulullah SAW tinggalkan ya. Ketika dalam kondisi sulit. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada putranya Abu Burdah, "Lau syahadtana wa nahnu ma'an nabiyyina sallallahu alaihi wasallam." Seandainya kau melihat kami ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asabatna as-sama'u hasibta anna rihana rihadh dha'ni." Kalau kami terkena hujan, kau dekat-dekat kami, kau akan menyangka bau kami seperti bau kambing. Kenapa bisa demikian? Innama libasuna suf, karena kami dulu pakai baju dari wol. Sehingga kalau kena air, keluar bau yang tidak enak. Demikian juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya, Rasulullah SAW tidak selalu memakai
kain baju dari wol. Kata Aisyah, ja'altu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam burdatan sauda min suf. Aku pernah bikin burdah, yaitu semacam selendang buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian atasan dari wol. Ya. Kemudian warnanya hitam, ya. Falabisaha, maka Nabi pun pakai baju tersebut dari wol. Falamma araqa wajada riha suf qadhafaha. Ketika Nabi berkeringat, Nabi cium bau tidak enak. Karena keringat tersebut bercampur dengan air, kalau kena baju tersebut akan menimbulkan bau kambing, bau wol. Ya, mungkin dulu disamak tidak seperti sekarang, samakannya sempurna. Ya, dulu ya mungkin sederhana, pengolahannya sederhana. Jadi kalau kena air atau kena keringat jadi apa? Bau. Apa kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha? Qadhafaha. Maka Rasulullah pun membuang baju tersebut, tidak mau pakai. Kenapa? Karena menimbulkan bau yang tidak enak. Wa kana yuhibbur riha thayyibah. Rasulullah SAW suka bau yang enak. Jadi Rasulullah pakai terpaksa, paham? Ketika ada alternatif lain, Rasulullah SAW tinggalkan pakaian tersebut. Bukan seorang sekarang beribadah untuk sengaja pakai pakaian apa? Dari wol, ya. Demikian juga dalam satu hadis Ibnu Abbas berkata, kana nas majhudin yalbasuna suf. Dulu orang-orang dalam kondisi sulit, miskin, sehingga mereka memakai kain baju dari, mungkin tidak semua punya baju dari kain. Sehingga mereka pakai baju dari kulit, yaitu dari apa namanya? Dari wol, dari bulu domba. Wa ya'maluna ala dhuhurihim, dan mereka bekerja, pakai baju tersebut mereka kerja. Wa kana masjidhum dhayiqan muqaribas saqaf, dan dulu masjid mereka sempit dan juga pendek, dekat dengan apa namanya? Atap. Innama huwa arish, hanyalah suatu bangunan yang sederhana, tiang-tiang apa, batang-batang korma, kemudian dibuat atapnya sependek, ya. Rumah Nabi saja dulu disebutkan oleh tabi'in, kalau tidak salah Hasan al-Basri atau Said ibn Musayyib, rumah Nabi kalau dipegang atapnya tangan sampai, sederhana maksudnya. Demikian juga masjid mereka dulu dekat dengan apa, atapnya pendek dan sempit. Fa kharaja Rasulullah SAW fi yaumin har. Suatu hari Rasulullah SAW hendak salat, ya, di musim panas. Wa araqan nasu fi dzalika suf, dan orang-orang keringatan. Mereka salat musim panas, masjidnya pendek, masjidnya sempit, sehingga mereka berkeringat. Hatta tharat minhum riyah, sampai keluar dari mereka bau yang tidak enak. Itu bau apa? Bau embek. Adza bidzalika ba'dhum ba'dhan, sehingga mengganggu satu dengan yang lainnya. Tatkala falamma wajada Rasulullah SAW tilka riha qala, tatkala Rasulullah mencium bau tidak enak, Rasulullah SAW berkata, ayyuhan nas idza kana hadzal yaum faktasilu. Wahai kaum muslimin sekalian, jika datang hari Jumat maka mandilah. Ya. Waliyamussa ahadukum afdhala ma yajidu min dihnihi wa tibihi. Maka hendaknya seorang kalau hendak pergi salat Jumat maka pakai minyak yang harum supaya mengurangi bau apa? Wow. Thumma ja'allahu bil khair wa labisu ghairas suf. Akhirnya Allah datangkan setelah itu kebaikan-kebaikan. Marta ekonomi semakin baik. Mereka tidak lagi pakai apa? Suf. Wa kuful amal, dan mereka tidak lagi bekerja dengan pakai suf tersebut. Wa wusi'a masjiduhum, dan masjid semakin luas. Wa dhahaba ba'dul ladzi kana yu'dhi ba'dhum ba'dhan minal araq, sehingga bau yang tadinya mengganggu menjadi hilang. Maksud saya, Nabi dulu pakai suf bukan sengaja, paham? Tapi karena kebutuhan, dulu tidak semua orang punya kain. Maka dan para sahabat juga pakai sehingga menimbulkan bau yang tidak enak. Demikian juga Rasulullah SAW pernah pakai baju tambal-tambal, namanya muraqqa'at, ditambal-tambal. Kata Aisyah radhiyallahu anha ditanya, maka Rasulullah SAW yasna'u fi